Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dalam kesempatan ini, kami akan menampilkan video pembahasan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Idewa Gede Agung Pandawana, Eskom MSI. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Iwayan Agus Suryawan. Yang kedua, Nikadek Surasmini. Yang ketiga, Niputu Wiwi Sitiari. Dan yang keempat, Putu Prasetya Arisuta. Di sini kami mengambil contoh sistem informasi dari Bumda Kutuh Unit Barang dan Jasa yang merupakan usaha grosir dan ecer yang dikelola oleh Desa Adat Kutuh. Aplikasi yang digunakan oleh unit barang dan jasa adalah Geoshop Back Office, yaitu sistem informasi berbasis desktop yang membantu perusahaan dalam mengelola transaksi pembelian barang, transaksi stok, piutang, hutang, dan laporan laba rugi. Adapun sub pokok yang akan kami bahas yang pertama yaitu fitur aplikasi, di mana di dalamnya ada fitur pembelian stok barang, transaksi stok masuk dan keluar, transaksi piutang, transaksi hutang, dan pembukuan. Dan yang kedua yaitu laporan. Di dalamnya terdapat laporan stok, laporan laba rugi, laporan kas harian, neraca harian, dan neraca bulanan. Untuk aplikasi yang pertama adalah Geoshop System Back Office. Pertama-tama, pegawai diminta untuk login dengan user dan sandi terlebih dahulu. Setelah itu, menu akan aktif sesuai dengan tugas dari masing-masing pegawai. Menu pertama yang akan kita jelaskan adalah cara memasukkan stok barang yang baru saja kita beli. Langkah pertama, kita klik menu pembelian, setelah itu penerimaan barang baru, dan bisa masukkan keterangan sesuai dengan keinginan kita. Di sini yang saya pakai contohnya adalah pembelian Indomie. Apabila sudah selesai input barang, selanjutnya langkah yang kita jalani adalah proses pembayaran. Jadi, dalam hal ini ada dua metode pembayaran, yaitu pembayaran cash dan kredit. Apabila pembayaran cash, kita bisa klik menu pembayaran cash, dan apabila pembayaran kredit, kita bisa pilih pembayaran kredit. Jadi, di sini akan muncul data supplier sesuai dengan barang yang telah kita beli. Menu selanjutnya adalah menu stok. Fungsi di sini untuk membantu pegawai dalam mengontrol stok barang apabila ada yang kosong. Langkah pertama, kita bisa klik stok kontrol, lalu pilih klasifikasi barang, misalnya mie instan. Di sini kita dapat melihat stok mie instan mana yang stoknya kosong dan yang mana masih tersisa. Selanjutnya menu piutang. Fungsinya di sini untuk membantu pegawai dalam pencatatan piutang customer. Langkah pertama yang kita jalankan yaitu klik menu piutang, data piutang, lalu pilih nama pelanggan. Misalnya di sini saya ambil contoh nama pelanggan ini. Maka muncul laporan saldo piutang dari customer tersebut. Lalu menu terakhir yang saya jelaskan di sini adalah pembukuan. Dalam menu ini terdapat beberapa laporan yang biasanya membantu bendahara untuk mengetahui laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Caranya, klik pembukuan, cetak neraca laba rugi, lalu akan muncul laporan laba rugi dalam periode bulan. Di sini, bendahara juga bisa melihat laporan lainnya seperti rekapitulasi kas harian, neraca percobaan, neraca bulanan, dan laporan lainnya. Selanjutnya, aplikasi yang akan kami jelaskan adalah aplikasi Geoshop Web Sales.
Aplikasi Bioshop Point of Sales merupakan aplikasi yang biasa digunakan oleh kasir dalam pencatatan transaksi penjualan barang. Langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi Bioshop Point of Sales. Terlebih dahulu, karyawan diharuskan untuk login, seperti contoh menggunakan user KD. Setelah login, kita klik transaksi, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Setelah itu, kita akan mencari pesanan atau barang yang ingin dibeli customer. Maka, kita akan ketik pesanan atau barang yang diinginkan, seperti contoh Indomie goreng. Setelah menyelesaikan pesanan barang yang ingin dibeli, maka kita akan melakukan proses pembayaran dengan cara menekan tombol F5 pada keyboard. Maka akan muncul tampilan seperti di layar. Setelah itu, kita akan mencetak struk atau bukti pembayaran dengan cara menekan tombol enter. Maka mesin akan mencetak struk pembayaran. Nah, berikut saran penambahan fitur dari kami, yaitu yang pertama, transaksi pre-order ke supplier, yang kedua, laporan barang rusak atau hilang, dan yang ketiga, laporan ke atasan berbasis mobile. Dan di sini kami akan menjelaskan aplikasi terakhir, yaitu Siduk Tara, yang juga merupakan aplikasi berbasis desktop. Software Siduk Tara atau Kipamdak merupakan software yang dibuat khusus untuk pendataan penduduk pendatang agar dapat mempermudah pencatatan jumlah penduduk pendatang dan pemilik rumah kos atau lahan yang disewakan. Nah, software ini nantinya bisa digunakan untuk pendataan penduduk pendatang yang ada di lingkungan desa adat Kutuh. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada data, yang kedua kartu, yang ketiga komplek, yang keempat e-keuangan. Sedangkan untuk laporan di sini terdiri dari laporan pendapatan dan biaya Kipamdak. Langsung saja ke aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi Siduk Tara atau sering disebut dengan Kipamdak. Yang pertama, double klik ke aplikasi tersebut, kemudian login dengan user yang sudah diberikan, kemudian enter 2 kali, akan langsung masuk ke menu utama, yaitu menu ada terdiri dari beberapa menu data master, menu keuangan, menu aksesori, menu ekstra. Langsung saja ke menu data master. Menu data master terdapat beberapa sub menu, yaitu menu data, menu kartu, menu komplek, menu banjar, menu kantor. Langsung saja ke menu data. Di sini akan mendata pemilik lahan, rumah atau rumah kos. Kemudian berikutnya penduduk sementara, di mana penduduk pendatang akan terdata di sini sesuai dengan pemilik lahan atau rumah kos sebelumnya. Kemudian di daftar akan muncul daftar orang yang sudah mengajukan permohonan Kipamdak. Kemudian terdapat juga pindah atau keluar, di mana jika dia tidak memperpanjang Kipamdaknya akan dinyatakan pindah atau keluar. Kemudian menu kartu, di mana menu kartu ini menampilkan kartu lapor diri, kartu berlaku, kartu kadaluarsa, kartu belum cetak. Kartu lapor diri, di mana orang-orang yang sudah melapor akan masuk ke menu ini. Kemudian kartu berlaku, sama seperti kartu lapor diri, dia menampilkan kartu yang masih berlaku. Kemudian kartu kadaluarsa, dia akan menampilkan kartu yang sudah habis masa berlakunya, di mana ia wajib harus memperpanjang kembali untuk mendapatkan kartu baru lagi. Kemudian kartu belum cetak, di mana ini kartu yang belum dicetak atau belum diambil, maka akan masuk di kartu belum cetak. Kemudian menu komplek,
Ini merupakan menu tempekan di Desa Adat Kutuh yang didata. Kemudian menu kantor menjelaskan identitas kantor beserta yang lain, alamat dan yang lainnya. Dan juga ada klasifikasi kartu di mana ini menjelaskan biaya pembuatan kartunya atau biaya administrasinya menurut tempat dan tempat asal. Kemudian menu selanjutnya itu menu keuangan, terdiri dari beberapa menu yaitu buku kas, buku debit, buku kredit. Langsung saja ke buku kas, di mana setiap pembuatan kartu akan masuk ke debit dan terdata. Kemudian kas kredit, kas keluar atau kredit, yaitu pencatatan pembelanjaan dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, buku kas, di mana ini pencatatan semua arus uang masuk. Dalam aplikasi ini, menurut kami tidak ada saran penambahan fitur karena kami rasa sudah lengkap dan sudah mempermudah pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.